awalnya punya niat aja, niat untuk ibadah mau ke sekolah. Disalurkan sama kepala sekolah dengan instansi-instansi yang lain. Nah, kalau misalnya sekolah itu, kalau anak-anak normal mah kan anak-anak yang datang di sekolah. Tapi kalau kita ada petunjuk, ada anak di anu. jadi hanya dapat informasi di sana ada anak Kita kejar. kelas. Yang salib. Apa bahasa isyarat? Apa coba bahasa isyarat? Saya sekolah. Ini Mas ya. Ini mas yang punya. Ini ruangan apa, Dik? Ruangan dulu. Terus akar pendidikan itu rasanya pahit, tapi buahnya manis. Gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang tim kita dari Siapa sudah hadir di tengah-tengah Bapak Ketua Yayasan sama Ibu Ketua Yayasan, Bapak Kepala Sekolah mungkin ya, mohon maaf nih. Dan luar biasa sekali nih perjalanan dari Bandung ke Sumedang, alhamdulillah lancar, tidak ada halangan apapun. Kami ini dapat informasi perihal SLB ini, dan selama ini kita tidak tahu sih ada SLB di sini ya. Dan ini sangat luar biasa sekali kepada Bapak sama Ibu. Saya mohon sedikit-sedikit ngobrol aja masalah di SLB ini ya. Ya, saya minta nih, ada siapa nih Pak? Saya dengan Dr. Nasir Iskandar. Pak Nasi di tahu Ibu? Teti Salma SPT. Ibu tadi salah masih, alhamdulillah. Ini Pak, kalau masalah SLB, ini sekolah luar biasa. Namanya apa Pak? SLB ABCD Nur Amalia. SLB ABCD Nur Amalia. Ini ada ABCD, A-nya itu apa? SLB ABCD Nur Amalia itu mengambil nama Nur Amalianya, nama anak sendiri. Nama Nur Amalia anak pertama diambil. Yayasannya Nur Amalia juga. Nah, ABCD di sini A itu tunanetra, B tunarungu, C tunagrahita, D tunadaksa, dan ada juga anak autis di sini. Jadi dinamai SLB ABCD Nur Amalia. Oh iya. Nah, terus ini Pak, awalnya itu seperti apa nih Pak? Sampai kepikiran Bapak mau membuat sekolah luar biasa ini. Emang ada latar belakang Bapak pendidikan atau keluarga yang awal-awalnya menjadi guru SLB atau seperti apa Pak? awal-awalnya saya awalnya punya niat aja, niat untuk ibadah membuka sekolah gitu aja. Yang pertama, ketika saya diangkat menjadi PNS tahun 90 di daerah orang lain di Majalengka, di mana sekolah tersebut asalnya sekolah tuh isinya tuh dia juga sama merintis dari nol. Nah, saya belajar di situ. Kenapa saya tidak juga membuka sekolah sendiri gitu kan? Itu dengan punya niat, hanya punya niat, saya tidak punya modal, hanya punya niat ibadah. Akhirnya saya pindah ke Sumedang tahun 2001 membuka sekolah. Itu belum ada sama sekali, belum ada gedung seperti ini ya? Belum, baru punya niat dulu. Niat aja udah Ya, punya niat. Nah, waktu itu saya itu biasa dengan kepala desa, Pak Camat Sumedang Utara, Pak Sonson, waktu itu ketika Camat Sumedang Utara Pak Sonson, bagaimana kalau dibuka SLB di Desa Mulyasari, karena anak-anak di situ banyak dari beberapa desa yang tidak pernah sekolah sama sekali. Yang belum punya pernah sekolah. Kelebihan ya? Ya, yang punya kekurangan di sini ya, punya kekurangan dan kelebihannya sendiri. Jadi banyak anak-anak yang di kamar, dikerem di kamar gitu kan. Saya merasa tersentuh karena punya latar belakang pendidikan PLB. Dan isi juga sama, punya latar belakang pendidikan PLB, kita punya niat yang sama, punya tujuan yang sama, punya misi yang sama. Kebetulan orang tua juga mendukung gitu ya, sebagai orang tua, saya pribadi gitu. Nah, akhirnya saya membuka yayasan sendiri. Waktu itu tahun 2001 itu sebagai modal awal untuk membuka sekolah. Harus ada yayasan dulu. Nah, kan kita harus ada istilah tuh, kalau tidak punya yayasan berarti swasta tidak bisa membuka sekolah. Nah, awal modalnya seperti apa nih Pak? Emang dengan ada uang berapa gitu ya untuk belikan yayasan seperti itu? Atau dikasih gratis dari, kalau yayasan kan biasanya ada izin dari notaris. Apakah notarisnya harus bayar atau Bapak alhamdulillah dikasih gratis, itu udah luar biasa. Saya awalnya begini, ada surat dari LTRT desa dulu ya, sama rekomendasi. Setelah itu langsung ke notaris. Ke notaris membuat yayasan dengan modal pribadi Pak. Nggak ada namanya gratis ke notaris.
itu sebagai langkah awal, sebagai untuk izin operasional, menempuh izin operasional sekolah. Awalnya punya yayasan dulu. Nah dari situ saya mencari murid ke beberapa desa dengan nama Amalia tersebut, dengan anak saya pertama mencari murid. Di situ mencari murid itu banyak hambatannya. Kenapa? Karena orang tuanya si anak tersebut kan belum paham tentang anak-anak seperti SLB ini. Kadang-kala kan dia tuh dikurung di kamar, dicomokkan. Bahkan ketika saya datang ke rumah orang tua siswa tersebut, bahkan saya malah diusir sama golok sampai diusir. Nah, namun saya itu bahasa Sundanya ya, ngapain abang-abang budak seperti ini gitu kan, nggak ada gunanya gitu. Saya memahami kenapa orang tua berbicara seperti itu kan dia tidak paham tentang pendidikan luar biasa. Terus saya datang dengan jalan ya ceramah lah, bapak saya sendiri membantu ceramah di masjid-masjid gitu. Kita datang ke orang tua, itu benar-benar memerlukan waktu yang sangat panjang. Menghadapi satu orang tua murid pun kita butuh waktu sampai 2 minggu, 3 minggu untuk memahami bahwa anaknya mau sekolah itu dulu ya, mau sekolah. Berarti dulu kita mencari murid ya. Mencari murid dulu awalnya. Bukan orang tua mencari sekolah. Bukan. Karena ini luar biasa nih. Sekolah ini sekolah yang punya kelebihan dan istimewa ya. Makanya di sini mencari murid ya. Mencari murid. Tapi alhamdulillah pertama begitu masuk awal muridnya berapa ya? Pertama kumpul murid itu ada 17 ya, di mana siswa yang 17 tersebut benar-benar belum pernah sekolah, dia tidak mengerti mau kencing juga mau berak di kelas, kencing di kelas waktu itu. Kebetulan ini Ibu Teti juga sebagai pengurus yayasan, terus kebetulan istri saya sendiri dia lagi mengandung usia 8 bulan waktu itu. Yang berak ada gitu ya Di kelas, pada berak di kelas, kencing di kelas, Tapi telaten, karena belum, mereka tuh diambil dari masyarakat yang belum pernah sekolah sama sekali, gitu kan? Belum Jadi ngerti ada sama pendidikan, sekali. Nggak ngerti ada. mau berak kemana gitu ya, Iya. mau pipis kemana. Iya. Mungkin pipis ke tempat berak ke tempat pipis seperti itu mungkin. Enggak, di kelas, Di kelas. mereka kencing di kelas, berak di kelas, pasar gitu. Tapi saya layani, terus saya biarin. Tapi dengan niat ibadah lah ya. Dengan ibadah, karena Bersih. niat awalnya saya ibadah, ingin menciptakan lapangan kerja buat teman-teman. Ya. Ingin anak-anak luar biasa yang benar-benar sama orang lain dianggap tidak berguna sama sekali, padahal mereka tuh bisa dididik sesuai dengan kemampuan mereka gitu kan, bisa diarahkan gitu. Nah niat dari situ saya nekat akhirnya dengan dikasih tempat sama kepala desa ukuran 4x4 di ruang PKK. Ya. Disitulah anak yang 17 anak tuh yang udah dengan usia bervariasi, Ada yang agak udah tua. udah sebapak gini ada. Waduh. Bahkan ketika dia mau keluar, umpamanya alasannya mau kabur tuh dia tuh pura-pura bisa mau kencing satu, biar pintu dibuka. Setelah pintu dibuka kabur dia kemana? Ada roda didorong, ada mobil dia lari, siapa dia ada warung dia acak-acak. Tapi alhamdulillah sekarang dengan Ya. adanya pendidikan ini dia paham ya. Dia paham. Akhirnya balik lagi, udah Ya. balik lagi ya. Ya. Dan bisa dididik untuk selanjutnya. Ya. Nah itu Ya. yang menurut kita agak berbeda dengan guru-guru yang lain. Iya, Kalau guru-guru yang lain makan enak ya, anak murid-murid tinggal datang masuk kelas, iya. guru datang. Nah ini yang membedakan itu seperti apa nih dengan yang sekarang diajarin untuk SLB ini? Untuk SLB ya awalnya Mungkin saya nih pengen yang itu mungkin buat Teti silahkan. Kalau untuk anak SLB bedanya dengan anak normal. Kalau anak normal tuh datang, anak-anak yang normal masuk kelas, guru datang. Kalau anak SLB tidak. Guru tuh menyambut anak-anak yang dari luar langsung bisa dirangkul sama kita. Sampai kita pelukan dulu di luar, sampai apa dia udah pelukan, di kaleng baru kita bawa ke kelas. Kalau anak itu tidak mau sama gurunya itu harus bisa mengambil mengalihkan perhatian anak-anaknya itu. Dia harus bisa, kalau bahasa Sunda ngolok lah. Gimana caranya? Harus anak itu bisa berminat ke kita dengan variasi apa anak itu memberikan kita pelajaran ke dia. Dan itu sejak tahun berapa nih? Mulai 2001. 2001 berarti udah 20 tahun ya, alhamdulillah. Dan sekarang ini udah dikenal. Kalau udah dikenal seperti ini, emang kan biasanya itu dari
perangkat desa atau Iya. pemerintah diambil atau dibiayai atau seperti apa? Saya tuh udah kebiasaan kehidupan mencari anak. Ada petunjuk anak di sana, kita siap jadi kita jemput bola. Jadi bukan kita melempar mencari bola, tapi kita kalau anak-anak normal makan anak-anak yang datang di sekolah. Tapi kalau kita ada petunjuk, ada anak di anu. Jadi hanya dapat informasi di sana ada Informasi, anak, kita kejar tapi langsung. dikurung, Iya. misalkan ya, kejar. Kita kejar langsung. Barusan juga saya mendapatkan 2 anak kembar. Alhamdulillah. Kembar. Kembar. Dua-duanya mempunyai kelebihan. Dua-duanya mempunyai kelebihan. Sekarang ini anak autis, dalam dunia seni dia bagus. Tapi saya barusan habis menghubungi sekolah yang dia tempatan dulu, udah nyambung, udah kebetulan temen bapak dia guru itunya pak, kepala sekolahnya, jadi pas barusan udah enak, udah nyambung, Selain itu juga. memisahkan ke sini. Nah sekarang nih kan ada tenaga pengajar. Berapa orang tenaga pengajar sini? Tenaga saya jawab ya, tenaga pengajar itu situ ada 4 PNS. Dan Jadi sekarang ini udah PNS sebenarnya? Diangkat ada, di sertifikasi. ya, diangkat sama pemerintah itu. Saya sendiri tahun 90, ini 94, Pak Endang tahun Awalnya honorer dulu di sini. Iya, saya awalnya gini ya. Kan ketika membuka sekolah itu di situ tidak ada guru PNS Iya. sama sekali. Ketika membuka sekolah ada guru bantu waktu itu. Awalnya guru bantu sebelum ada PNS. Nah, posisi saya waktu membuka sekolah masih sebagai guru di SLB Negeri Cimalaka, karena ini kelas jauh. Kelas jauh, saya membuka kelas jauh dulu, tidak bisa langsung membuka gitu kelas jauh di SLB Cimalaka. Nah, saat itu ada yang diangkat PNS itu Mbak Aning, langsung ke sini. Tenaga pengajar ini memang punya keahlian di bidang untuk mendidik yang kurang. Dan alhamdulillah mungkin pendidikannya pendidikan S1 atau Di sini semuanya PLB, sarjana PLB semua. S1 S1 PLB, S1 PLB. Jadi sebetulnya dia bisa dikembangkan lagi ya kalau dia mau buka yayasan. Bisa aja. Bisa nanti Bisa aja. Pak Kepala Sekolah membuat lagi yayasan, beliau tinggal jadi pegang Iya. nanti mendidik lagi yang lainnya. Ya, bisa seperti itu. Sekarang ULD ya, unit layanan disabilitas namanya. Jadi kita bisa membuka cabang di mana saja, tapi dengan nama unit layanan disabilitas. Nanti guru-guru umpamanya di sini dibagi-bagi aja ngajarin gitu ya. Tapi di sini alhamdulillah guru PNS ada 4, terus PNS juga ada 5 yang sudah sertifikasi, sudah invasi ya 3,3 lah gaji sebulan sudah dapat gitu ya. Yang dari provinsi langsung. Kalau yang PNS-nya 15 juta satu bulan, kalau PNS-nya sebulan. Kalau di SLB itu gajian 3 kali ya. Yang pertama gaji, yang kedua uang makan, yang ketiga ada uang tunjangan daerah. Iya, kita ada tuh. Gajinya minimal tuh kalau PNS-nya tuh 13 juta, 14 juta. Gitu, belum sertifikasi. Jadi 4 kali. Yang awal bulan beda. Kenapa guru PLB itu beda dengan pengajar yang lain ya? Karena susah. Itunya karena susahnya. Terus dulu tuh sama dengan guru-guru ada di Cemooh guru SLB itu. Oh, gitu. Di mana ngajar di SLB gitu kan. Tapi sekarang ketika tahu mereka guru SMA, SMK, SD lah, di mana ngajar di SLB, aduh gajinya besar ya katanya gitu. Pasar mobilnya juga wah gitu kan. Nah, kenapa? Karena satu perhatian dari pihak pemerintah ya terhadap pengajarnya dari Pak Gubernur. SMA satu paling diutamakan. Istilahnya Karena beda kita mengajar kan, mengajarnya juga lain kan. Ya. Mengajarnya anak yang mengalami kesulitan belajar, coba anak SMA, guru SMA suruh ngajar anak SLB satu aja sanggup enggak. Tapi kalau guru SLB ngajar SMA gampang loh, ngajar SMA. Ngajar anak yang seperti ini ada kelebihan dan kekurangan juga bisa, apalagi anak normal kan. Nah, pemerintah satu memberikan penghargaan terhadap guru SLB itu gajinya juga beda dengan guru SMA, SMK, SMP, SD beda. Jadi segi kesejahteraan terhadap guru gitu ya. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Jadi, hikmahnya di situ. Berbeda dengan PNS lain, guru-guru PNS yang lain ya, dengan SLB ini. Insya Allah kadang-kadang mungkin semua sekarang pengen jadi PNS-nya PLB. Kata kepala dinas mah kalau mau menceboki anak, nah itu gaji SLB.
Oke. Jadi sekarang guru-guru udah terpenuhi. Ya, Cuma nih kira-kira nih apa nih yang saat ini dibutuhkan? yang dibutuhkan saat ini ya dari sarana prasarana pembelajaran. Nah, saya gini, kami di sini seharusnya itu kan SLB itu memiliki tanah minimal 500 meter persegi. Ini hanya 430, jadi masih kurang untuk syarat ya. Dulu bisa dulu ya. Nah, sarana yang belum ada apa nih? Sarana yang belum ada tuh di sini tuh sarana untuk ruangan anak tunanetra belum ada, yang khusus ruangan tuna rungu juga belum ada, tunagrahita belum ada, ruangan autis belum ada. Karena harusnya sebenarnya itu ruangan harus ada Pak, Ya. dengan alatnya segala alat tuna rungu, tunanetra gitu itu. Dari itu belum ada. Terus ruang perpustakaan kami belum ada, ruang praktek juga belum ada. Kelas juga Bapak tahu sendiri tadi kelasnya Disekat-sekat. masih disekat-sekat gitu. Tapi kita punya di atas ada sedikit gitu ya, kalau umpamanya ada dana gitu kan untuk membangun ya, itu yang diharapkan tuh. Jadi sarana prasarana yang belum lengkap untuk bekal anak-anak nanti setelah keluar sekolah gitu. Kira-kira anggaran yang diperlukan berapa nih? Ini Untuk sarana yang katanya itu yang belum ada. yang belum ada ya. Kalau alat-alat SEB itu mahal sih Pak, Nah, mahal. berapa? Alat SEB itu satu ruangan mungkin ada yang 250 juta untuk alatnya. Untuk alat 250 juta? Iya. Alatnya aja? alatnya Belum membangunnya? belum membangunnya. Itu berapa tempat? Ya kan kalau sekarang di sini ada 4 kecacatan ya. Berarti 4 ya? Ada 4 berarti udah sampai 1 M untuk alatnya aja? alat. Belum bangunan ke atasnya? Belum bangunannya. Gitu. Berarti kurang lebih 1 sampai 2 miliar. Iya. Jadi di sini kalau umpamanya benar-benar SLB yang untuk kedepannya anak itu bisa diarahkan bisa berhasil gitu, kita ditunjang dengan sarana prasarana, sementara yayasan swasta itu dari mana Pak gitu. Saya hanya punya dana dari bos saja Pak, terserah hanya dari dana dari bos, satu-satunya dari bos. Dan besar? Kan? Besar atau kecil? Ya bos ya Pak, Jadi kan untuk dipas-paskan. operasional ya, untuk operasional sekolah nah bos tuh. Jadi ya kita terima saja, sementara saya sendiri dari yayasan tidak punya dana, penghasilan dari mana gitu kan nggak ada. Jadi tapi alhamdulillah kalau kita bisa memanfaatkan satu apa yang ada dengan disesuaikan dengan dana yang ada, tetap satu pembelajaran bisa berjalan dengan sukses gitu. Oke, Pak Iskandar. Dari anak Bapak yang sudah berhasil nih, berapa orang Pak yang sekarang udah berdikari ya, berdiri sendiri, mempunyai perusahaan, atau ada yang udah bekerja di tempat yang Tiga. sudah Ya. ada 3 ya? Ada 3. Yang satu salah satu. Pertama yang Imas tuh kebetulan dia tuh tunarungu, dua-duanya tidak bisa dicari tunarungu tuh. Suaminya Nanti tunarungu. pakai bahasa isyarat ya? Ya, Kita bisa mengunjunginya? Bisa mengunjungi karena workshopnya dekat di sini. Dia punya pegawai 5 anak-anak SLB juga yang tunarungu juga. Karyawannya. Karyawannya. Luar biasa. Kebetulan diresmikan sama Bapak Bupati Sumedang. Alhamdulillah. Waktu pembukaan workshopnya tuh diresmikan sama Bupati Sumedang, dan beliau waktu itu tidak punya modal sama sekali, diantar sama Ibu Teti pinjam ke bank dengan agak susah payah juga. Ya alhamdulillah berhasil dikasih pinjam 20 juta ya, 25 juta sebagai modal awal. 1 tahun sudah lunas, dan sekarang dikasih modal sama Basnas Nasional Basnas Sumedang ya 40 juta. Alhamdulillah. Diresmikan sama Bapak Bupati Sumedang. Ini Bapak Bupati lagi ya? Ya, Bapak Bupati langsung datang ke sini meresmikan tempat workshop. Kebetulan Imas tuh anak yang kreatif, dia suka membuat ya kerajinan tuh, yang seperti ini ya, lantai ini, terus gelas juga gelas. Ya, ini waktu saya di gedung negara dengan Bapak Bupati ada suatu kegiatan. Ini Bapak Bupati Sumedangnya, ini ada saya kebetulan jadi pengurus aksi ya, Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia juga, gitu. Asalnya ketua gugus, saya sebagai ketua gugus, ketua K3S, ketua K3S Kepala Sekolah Kabupaten Sumedang ya. Kemudian menjadi pengurus aksi di Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, kunjungan ke gedung negara ke Pak Bupati, ini Pak Bupati membuat yang seperti ini yang di workshopnya, dan gelas juga sama senjata. Alhamdulillah ya. Itu dari siswa yang lulusan dari SLB ini, Nur Amalia, dan punya berarti udah karyawan. diakui ya sama Ya. Pak Bupati. Ya. Benar-benar menyoroti ke kita ya. Jadi udah
jadi sorotan. Ya. Ternyata bisa menghasilkan anak-anak yang mandiri. Yang mandiri. Nanti bisa ke sana ya. Ya bisa. Terus ada lagi selain ini? Angga ya. Angga apa Angga? Tunarungu sama. Oke. Angga tunarungu sekarang sudah bekerja di PT Hawaii. Hawaii. Ya. Hawaii di Subang. Pertama ibunya tuh mempunyai Angga tuh dengan kepedihan hinaan orang. Tapi sekarang ibunya merasa bangga biar anak tunarungu, tapi dia sekarang sudah berhasil, sudah mendapatkan gaji yang cukup untuk seumuran dia. Nah, kalau yang ketiga Yana. Ya. Yana tuh anak tunagrahita. Dia ditinggal meninggal oleh bapaknya. Sekarang dia jualan bala-bala tempeyek, dikasih modal 200.000 sama baju. Sekarang udah berhasil. Sekarang udah berhasil ya. Udah berhasil sekarang. Terus berhasil itu emang punya ada cabang atau? Enggak, maksud tuh berhasil untuk anak saya tuh berhasil tuh berani apa berjualan lah ya? untuk mencukupi kebutuhan dia, untuk jajan, jangan sampai meminta-minta ke orang lain. Tadi apa kekurangannya? Tunagrahita. Tunagrahita itu apa? Menta, lambat belajar. Oke. Itu C1 ya. Pak Kepala, Pak Iskandar, Bu Haji Teti, terima kasih banyak nih. Mudah-mudahan sahabat ternyata masih ada kebutuhan yang dibutuhkan sama SLB, ADCB, Nur Amalia. Hanya dengan subscribe, like, komen, dan share, Anda sudah mendonasikan dan bersedekah buat Nur Amalia ya, SLB. Dan nanti kita akan lihat ke workshopnya teman-teman kita yang sudah berhasil. Mungkin dekat ya? Itu aja, mungkin ada yang disampaikan Pak, kira-kira untuk ini. Terima kasih atas kedatangan SLB Nur Amalia. Mudah-mudahan niat Bapak dari Bandung datang ke sini dijadikan anak ibadah, ladang ibadah sampai akhir nanti sebagai bekal kita dan keluarga kita tentunya ya. Yang penting segala apapun dalam menjalankan tugas sehari-hari, yang penting niat ibadah aja itu. Mudah-mudahan segala langkah saya dan keluarga dan Bapak semua yang ada di sini dijadikan amal ibadah ya, buat mereka-mereka yang benar-benar memerlukan. Karena kami membuka sekolah di sini, isinya tuh membuka sekolah ini begitu banyak keinginan untuk memajukan anak-anak, tapi terbenturnya masalahnya dana. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa sarana juga kurang, kelas juga kurang, peralatan juga kurang untuk anak-anak demi kemajuan anak-anak di sini. Dan mudah-mudahan kedepannya kita juga bisa membantu orang tua yang terkena imbas dari COVID-19 ini. Karena terus terang ya, banyak orang tua di sini tuh yang sekolah hanya sanggup 1 minggu 2 kali atau 3 kali, masalahnya tidak punya ongkos, suaminya tidak bekerja, mereka juga berjualan, ternyata dengan modal hanya menjual punya orang lain, bukan punya sendiri, gitu kan. Nah, mudah-mudahan segala amal atau niat kita di sama Allah tuh dikabulkan. Itu aja. Terima kasih sekali lagi Bapak udah datang ke sini. Maaf saya tidak bisa menghormati ini keadaannya seperti ini. Terima kasih. Hanya seadanya. Inilah SLB kami ya. Banyak sebenarnya SLB di Sumedang tuh, tapi ini yang dari awal saya yayasan sendiri gitu ya. Saya berjuang dari nol sampai sekarang, dari tahun 2001 sampai sekarang. Dan alhamdulillah ada hasilnya, baik dari segi pengajar, dari siswa gitu ya. Gitu. Rupanya hanya itu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu dan suasana yang lain. Mudah-mudahan kita bisa berhasil. Terima kasih sahabat, sudah mengutarakan ya kekurangan-kurangan. Nanti akan open donasi untuk rekening Yayasan ABCD SLB ABCD Nur Amalia. Nanti deskripsi ada ya.
yang mendonasikan silakan langsung aja ke rekening tersebut. Itu aja mungkin teman-teman, sahabat semua. Terima kasih nih Pak Iskandar sekali lagi, Bu Teti, untuk menerima kami untuk bisa menginformasikan SLB ABCD Nur Amalia. Terima kasih semuanya, tim kameramen, editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.